10年遅い、100年遅い、1000年遅い。Halo semuanya, nama gue Mimin Suwaru. Di siang membosankan ini, gue mau rekap VN bergenre horror trailer yang cukup banyak orang pusing di awal cerita. Ya soalnya dikasih info misinya emang bikin puyeng gitu. Di awal cerita, lu udah diperlihatkan adegan cewek SMA yang terlindas kereta api, tapi tiba-tiba semuanya kembali normal. Dan cewek itu tidak terlindas kereta api dan hanya menjadi sebuah mimpi siang bolong. Ya daripada makin gak jelas, yuk langsung aja ke cerita. Cerita diawali dengan sambutan dari Tsubakiko, teman masa kecil Suzumu alias cowok yang jadi protagonis di cerita ini. Tapi saat Tsubakiko menunggu Suzumi di kereta, ia merasakan hal yang tidak beres. Ia melihat seorang cewek yang jatuh dari kereta dan terlindas hingga tak berbentuk. Entah karena kebetulan, tubuh itu terpental ke sisi lain dan disambut lagi dengan kereta bagaikan pemain yang mengoper bola. Dan cewek itu ialah Tsubakiko sendiri. Begitu sadar dari mimpinya, Tsubakiko ingat betul bahwa itu terjadi saat ia menunggu Suzumu di stasiun. Sedangkan saat ini ia sedang menunggu di parkiran taksi tak jauh dari stasiun. Tsubakiko berpikir, apakah seandainya aku menunggu di stasiun kereta, mimpi itu akan menjadi kenyataan? Sikat aja, Suzumu disambut baik oleh para siswa di sekolah Susuda. Tapi ada siswa yang paling menarik perhatian Suzumu. Dia datang setiap di tengah jam pertama, membawa boneka dengan kimono merah cerah berbeda terbalik dengan si pembawanya. Gadis itu duduk di kursi kosong yang ia gunakan untuk menatap langit, sedangkan boneka itu menatap ke depan. Gadis itu bernama Kurakami Toe. Seperti namanya, matanya hitam bagaikan tak ada nyawa di sana. Sebagai murid pindahan, Suzumu diperingatkan oleh teman masa kecilnya Tsubakiko untuk tidak mendekati ataupun berbicara dengannya. Tetapi sifat heroik dan kasih sayang Suzumu mengabaikannya. Suzumu menatap mata salamnya, tetapi mata Toe seakan tidak bisa melihat apa-apa. Toe menolak Suzumu berteriak, "Jangan dekat-dekat. Kamu sudah terendai. Kamu membawa petaka." Suzumu bingung, tetapi aura yang tidak menekat kembali muncul melahap isi kepalanya. Sepulangnya Suzumu segera mandi karena hawa panas dan tubuhnya tidak mau mendingin. Semuanya terjadi begitu ia melakukan kontak dengan Toe, tetapi Suzumu tidak ingin berpirasat buruk tentang Toe. Beberapa helai rambutnya jatuh, tetapi helai rambut yang terjatuh itu terlalu panjang untuk rambut Suzumu dan bahkan terlalu hitam. Suara-suara terdengar tersamar. Bukan tidak terdengar, tetapi seperti terkubur oleh lumpur. Entah kapan dan bagaimana, kamar mandinya berubah menjadi kumpulan daging seperti dalam usus manusia. Rambut panjang itu menuntun lurus ke atas. Suzumu perlahan menatap ke atas, hanya untuk melihat sosok daging yang berusaha mengatakan hal padanya. Ia memangku boneka dengan kepala Toe yang mengang kesakitan. Terdengar suara patahan kayu. Suzumu mundur beberapa langkah takut, tetapi masih berteriak meminta monster itu menghentikan aksinya. Kepala Toe berputar. Hanya melihat matanya saja membuat Suzumu ingin muntah. Entah siapa itu musuh, tetapi begitu Toe mengatakan hal itu, Suzumu terbangun dari mimpi buruknya. Suzumu tidak tahu kapan ia tertidur dan entah bagaimana yang ia ingat hanyalah saat ia pergi ke kamar mandi. Ia mengecek, tetapi di kamar mandinya tidak ada yang aneh seperti gumpalan daging atau sebongkah kepala penuh darah. Di sekolah, Suzumu terkejut atas tingkah kasar So kabar Toe yang tidak humanis. Di sana Toe dipaksa menjilat sepatunya, lalu ditertawakan oleh teman-teman So. Suzumu memberi jarak, tetapi So mengatakan kalau yang ia lakukan barusan hanyalah latihan saat menjadi suami istri nanti. Suzumu terkejut, tetapi Toe memberikan jawaban bahwa So adalah tunangan sah Toe. Tetapi meski begitu, Suzumu tidak bisa mengabarkan pelakuan tidak sopan itu. So yang berangkat sebeli Belanda bersama temannya mencoba menghajar Suzumu, tetapi malah dibanting berkali-kali oleh Suzumu. Merasa tak bisa menang, So dan teman-temannya lari. Begitu mereka pergi, Suzumu segera menanyakan kondisi Toe, tetapi di sana Toe menangis dengan tatapannya. "Kamu terlambat," ucapnya. Tak bisa berkata banyak, Suzumu hanya mengeluarkan satu kata, "Maaf." 10年遅い、100年遅い、1000年遅い。Suzumu dia mencoba memproses apa yang Toe katakan, tetapi di saat itu pula Toe kembali ke kelasnya. Menatap langit biru dengan tatapan yang kosong. Sikat aja, beberapa hari kemudian Toe tidak masuk ke sekolah karena sakit. Merasa ada yang janggal, Suzumu memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit, tetapi Tsubakiko mencegahnya berusaha memberi jarak antara Suzumu dan Toe. Suzumu mengabaikan peringatan Tsubakiko dan tetap pergi ke rumah sakit. Di sana ia menemukan Toe bersama ayahnya. Toe duduk di kursi roda dengan perban yang hampir menyelimuti setengah kepalanya. Toe terasa berbeda karena matanya lebih terasa hidup daripada saat di sekolah. Suzumu berusaha berbicara kepada Toe, tetapi ayahnya yang mendalam kursi rodanya meminta Suzumu untuk tidak mendekati Toe karena kondisi badannya saat ini. Tetapi Suzumu tak bisa tinggal diam dan mengatakan segala hal yang terjadi di sekolah.
mengatakan hal-hal buruk yang Tomoe alami dan bagaimana ia terlihat di sekolah. Ayah Tomoe mengangguk seakan memahami, tetapi Sujumu tidak merasa puas dengan jawaban ayah Tomoe. Tiba-tiba ruangan cerah putih di rumah sakit berubah menjadi hijau dingin. Semua orang menghilang menyisakan Sujumu dan Toei saja. Sujumu ketakutan, tetapi ia mencoba mempertahankan keakalannya. Mungkin ini semua hanya mimpi buruk. Toei berdiri di kursi roda dan duduk di ruang tunggu pasir tak jauh dari sana. Di sana hanya ada mereka berdua. Toei meminta Sujumu duduk seakan ingin menjelaskan sesuatu. Sujumu merasakan suara yang berbeda dari Toei. Seakan itu bukanlah Toei yang sedang berbicara dengannya. Toei menanyakan tentang bagaimana teknik bela diri Sujumu yang ia gunakan saat menghajar Shou. Sujumu menjawab bahwa keluarganya mewariskan sebuah gaya bela diri turun-temurun. Setiap pewaris mewajibkan mereka untuk terus berlatih setiap hari memukul pohon. Toei yang terpancing dengan ucapan Sujumu langsung menanyakan, apakah pukulan itu sanggup menghancurkan lonceng kue yang terbuat di besi? Sujumu membalikkan matanya karena ia tahu bahwa besi lebih kuat dari kepalan tangannya. Hal itu cukup mustahil, tetapi jika tidak dicoba, kita tidak akan pernah tahu. Toei tertawa sedikit. Sikat saja, tiba-tiba monster pun datang. Monster yang sama dengan yang ia lihat di dalam mimpi. Monster yang memutar balikan kepala Toei hingga terputus. Terjebak antara realita dan mimpi, Sujumu menarik baju Toei mencari jalan keluar. Tetapi tiba-tiba saja Toei terjatuh di depan Sujumu, entah karena terpeleset atau untuk mencegahnya lari. Tatapan muka Toei berubah mulai menghitam. Ia tersenyum mengerikan di balik suasana mengerikan. Tidaknya mengulur mengitari hidung Sujumu dan mencium tepat di bibirnya. Bulu kuduk Sujumu berdiri. Ia sama sekali tidak bisa menikmati, justru malah tertekan saat ketika melihat wajah Toei yang semakin tidak jelas. Sosok hitam yang mirip dengan Toei tetapi bertanduk. Tanduk yang seperti rusa. Tiba-tiba saja Shou muncul dan berkata, ucapnya tertawa yang dipaksakan seakan sudah terbiasa mengalami hal ini. Cepat lakukan, biarkan aku terbangun dari mimpi buruk ini. Shou pasrah kepada sosok hitam Toei bertanduk. Tangan Shou berputar tak seharusnya begitu pula dengan lehernya. Semua sendi yang tak bisa terputar dipaksa berputar tak seharusnya hingga melubai kulit dan mengeluarkan nanah. Mulutnya berteriak kesakitan, tetapi suara tulangnya yang terputar lebih keras dari teriakannya. Tubuh Shou pun jatuh tak terbentuk. Hanya badannya yang utuh, sedangkan kepala, kedua kaki dan lengannya terputus dan hancur. Kembali Sujumu mencoba membedakan dunia nyata dan dunia mimpi. Wajah hitam Toei kembali menjadi sedia kala. Tidak ada yang berubah selain tanduk yang hilang. Sujumu, percaya, selama ini aku sudah menahannya. Sujumu hanya bisa tertawa gila. Mundur beberapa langkah. Aku tidak bisa mempercayaimu. Kita hanya baru berkenalan. Tidak ada benar takdir di antara kita. Rasa menyesal pun mengentangi Sujumu. Seharusnya ia mendengarkan Subakiko. Harusnya ia tidak terlibat lebih jauh dengan Toei. Udara mencekiknya. Tidak. Udara keluar dari lehernya lewat sebuah lubang. Tiba-tiba Sujumu terbangun. Semua orang yang di rumah sakit lari berlarian dan tak sedikit yang berteriak. Kondisi rumah sakit kembali menjadi sedia kala. Apakah tadi itu sebuah mimpi? Rasa sakit mau menusuk sekitar otaknya. Tepat di depan mata Sujumu, Toei menaruh ujung tajam pisau itu di pada lehernya. Ia berkata, Toei pun langsung menusuk lehernya. Kembali terjadi kepanikan di mana-mana dan rasa sakit yang Sujumu alami sudah mencapai batasnya. Tiba-tiba saja Sujumu melihat langit menjadi gelap. Ia terbangun di ranjang rumah sakit. Lehernya diperban menandakan bahwa tadi ia benar-benar ditusuk oleh Toei. Tapi kenapa dan untuk apa? Tiba-tiba dari arah jendela terlihat warna merah. Sujumu yang penasaran melihat keluar dan terkejutlah ia dengan kotak merah tempat yang ia tinggali. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kutukan macam apa ini? Bersambung. Baiklah, itulah lengkap chapter pertama Iwaihime berjudul Norihime Cursed Princess, atau Indonya Putri yang Terkutuk. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, rupanya di dalam tubuh Toei ada sebuah makhluk jahat yang menyebabkan semua kesialan yang terjadi. Dan yang Sujumu alami di rumah sakit ternyata adalah ulah dari makhluk itu. Ia dibawa ke mimpi dengan paksa dan Toei yang tahu itu memaksa Sujumu bangun dengan menusukkan pisau ke lehernya. Agak barbar juga sih. Jelas orang-orang di rumah sakit yang kagak tahu apa-apa pada kaget dan berhamburan. Toei yang merasa bersalah atas segala hal buruk yang terjadi akhirnya bunuh diri. Tetapi rupanya semuanya tidak semudah itu. Sujumu yang terbangun akibat luka di lehernya melihat kotak yang terbakar. Itu sudah jelas bahwa semuanya adalah perbuatan dari makhluk yang ada dalam tubuh Toei. BTW gue jelasin deh sistem cerita di pilihan ini. Biar gampang dicerna, gue sebut aja ini kekuatan dari Sujumu.
Jadi sebenarnya Sujumo ini juga punya kekuatan untuk kembali ke masa lalu dan merubah pilihannya. Tetapi ia tidak akan mengingat apa yang terjadi di timeline itu ketika kembali ke masa lalu untuk menghindari pecahnya timeline waktu. Misalnya aja di chapter pertama kan Sujumo tidak mendengarkan nasihat Tsubakiko dan menjenguk Toei ke rumah sakit. Nah, di chapter kedua, si Sujumo mendengarkan nasihat Tsubakiko dan menunggu Toei kembali masuk ke sekolah. Dan tentu aja, chapter 2-nya gue rekap di minggu depan. Sampai jumpa dan terima kasih yang udah nonton. Dah.